Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita bahas kegiatan murah di bawah 1 juta. Baru ya, bukan bekas. Nah, kura-kura, kira-kira maksudnya, apa saja pilihan yang menarik untuk tidak dibeli? Maaf, maksudnya yang layak beli di rentang harga segini. Nyok, tonton aja videonya sampai kelar, biar channelnya cepat melar. Caranya cukup tekan tombol subscribe, bagi yang belum ya, tombol lonceng, komen, ataupun tombol thanks. Dan doakan saya semoga impian saya segera terwujud di tahun yang rumit ini. Amin. Semua VGA di dalam video ini masuk kategori kiri-hore pastinya. Wong harga barunya nggak nyampe 1 JT, apalagi bekasnya, malah murah banget. Tapi lagi-lagi ya kita bahas VGA baru nih, biar kalian merasa tenang karena punya garansi yang cukup panjang. Dan asiknya lagi nih, kalian nggak perlu mikirin power supply mahal nih buat meminang semua VGA di dalam video ini. Beneran, pakai power supply kalian kerupuk pun masih bisa, karena semuanya non-pin power, irit daya. Tapi kalau nanti setelah tambah VGA ada gejala yang nggak mengenakan, saran saya nih ganti semuanya. Ya enggak dong, ganti power supply ya. Nah, kira-kira manakah yang paling layak beli di rentang harga segini? Yuk kita bahas satu persatu VGA-nya. AMD Radeon R7 240 2GB DDR5 128 bit. Harga barunya di kisaran Rp699.000. Merek Polor alias Power Color. Nggak ada hubungan dengan celana kolor. VGA yang brojol kayaknya nggak bagus ya. Maksudnya yang keluar tahun 2013 yang lalu ini menyasar kelas entry level pada masanya. Secara kemampuan gaming, VGA ini bersaing langsung dengan saudara sendiri, yaitu AMD Radeon HD 5670 yang lebih dulu keluar dibandingkan R7 240. Tetapi secara teknologi ya jelas ya, lebih baik R7 240 dibandingkan HD 5670 walaupun kalah kemampuannya. Saya sendiri udah pernah coba kemampuan gaming VGA R7 240 ini. Sebagian game masih menghasilkan frame rate yang baik ya di resolusi 1080p. Namun ada juga yang harus dimainkan di resolusi 720p ya kalau mau nyaman. Kalau mau susah ya terserah, main aja di 4K. Itulah kenapa di Text Power Up sendiri VGA ini direkomendasikan main di resolusi 720p. Untuk dukungan driver udah di stop di pertengahan tahun kemarin nih, versi 2261, dan jelasnya nggak ada lagi update driver untuk tipe ini ke depannya. Ya sedih banget. Kenapa bos? Lah kalau nggak disupport lagi, sebagian game bakal nggak bisa running nih karena ada juga yang wajib pakai driver terbaru. Nah, untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini hanya 200 watt dengan TDP 30 watt. Nvidia GT 730 2GB DDR5 64 bit. Harga barunya di kisaran Rp814.000. Merek Asus. Rata-rata VGA baru yang nongol kelas entry level pakainya GPU lawas. Ya mungkin biar harganya kelihatan waras ya, tapi pastinya kalian nggak bakal puas. Tapi ya mau biji mana lagi ya? Gimana lagi? Lawang tipe lain masih di atas 1 JT ya. Secara usia GPU, tipe ini lebih muda dibandingkan AMD Radeon R7 240. Keluar pertengahan tahun 2014 yang lalu. Tapi sayangnya fiturnya masih kalah nih kalau dibandingkan AMD R7 240. Biarpun udah mendukung DirectX 12, fitur levelnya masih 11.0 dan jenis PCI Express-nya masih 2.0. Jelas bikin sebagian game gak running di GPU tipe ini. Envy, kenapa kamu mundur ke belakang? Maju dong. Tapi ini dulu ya, kalau sekarang mah saling beradu teknologi. Kagak berantem kan bos? Ya kagak lah, paling fansnya doang pada berantem. Saya sendiri udah mencoba kemampuan gaming VGA 1 ini. Ya bisa dibilang biarpun ketinggalan sedikit teknologinya dibandingkan AMD Radeon R7 240, kemampuannya malah sedikit lebih baik nih ketimbang R7 240. Sayangnya harga yang ditawarkan tergolong mahal di kelasnya. Oh ya, di Text Power Up sendiri rekomendasi layar paling nyaman di resolusi 768p. Kemudian power supply minimal hanya 200 watt dengan TDP 38 watt. Nvidia GTX 750 2GB DDR5 128 bit. Harga barunya di kisaran Rp815.000. Merek Furion. Keluar di tahun yang sama dengan Nvidia GT 730. Tapi segmennya berbeda. Karena secara kasta Nvidia GTX series itu di atas GT series ya. Makanya segmen GPU 1 ini menyasar kelas mid range. Ya kalau sekarang sih kelasnya Nvidia GTX 1650 ya. Dibanding kedua GPU yang sebelumnya, jelas dong performa VGA ini bisa melibas keduanya, bahkan kalah jauh banget. Bagaikan masalah yang saya hadapi nih, gak kelar-kelar. Sudahlah,
Tapi biarpun kencang, biarpun mendukung DirectX 12, fitur levelnya masih 11.0. Hanya saja PCI Express-nya udah mendukung versi 3.0. Dan lagi-lagi nih, kalian harus terima kondisi sebagian game ngambek nggak mau running karena fiturnya udah ketinggalan. Dengan harga yang selisih Rp1.000 dibandingkan Nvidia GT 730, pastinya saya pilih ini dong kemana-mana. Tapi ya Asus bos. Lah terus kenapa dengan Furrion? Selagi kasih garansi dan klaimnya mudah, terlebih lagi garansi resminya 2 tahun, kenapa khawatir ngambilnya? Dengan kemampuan yang lebih baik ketimbang 2 GPU sebelumnya, wajar kalau rekomendasi layar buat bermain game di Vega ini adalah 900p. Bahkan sebagian game masih cukup nyaman ya dimainkan di resolusi 1080p. Untuk daya persupply minimal buat angkat Vega 1 ini hanya 250 watt dengan TDP 55 watt. Boros sedikit nggak masalah kali ya, tapi kemampuannya berkali-kali lipat, ya nggak? AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 128 bit. Harga baru di kisaran Rp980.000. Merek Furrion. VGA paling mahal nih di video kali ini. Tapi tenang, VGA ini paling powerful. Bahkan secara usia GPU paling muda nih di antara yang lainnya. Widih, udah muda, cakep, gagah, idaman banget gak sih? Yap, GPU ini keluar pertengahan tahun 2017 yang lalu. Dan secara fitur yang dibawa, VGA ini paling canggih nih, karena mendukung penuh game berbasis DirectX 12. Begitupun juga dukungan driver yang masih ada barunya hingga video ini dibuat. Secara performa GPU, seperti yang saya bilang di awal, VGA ini paling tinggi ya, paling kenceng. Pokoknya melibas semuanya ya. Tapi mahal bos. Ya elah, beda cuma 165.000 doang nih sama Nvidia GTX 750. Masa iya masih mikir mahal? Mana bonus VRAM lebih gede lagi. Ayo, masih mikir mahal juga? Hajar aja bre. Biarpun kemampuannya paling tinggi di antara lainnya, tetap aja nih, rekomendasi layar buat bermain game ria di VGA ini hanya di 900p. Untuk daya power supply minimal adalah 250 watt nih dengan TDP sebesar 50 watt. Lebih irit dikit ketimbang Nvidia GTX 750. Lebih mahal, tapi lebih powerful. Ayo. Dari keempat VGA di video kali ini, pastinya udah pada tahu kan mana yang terbaik. Yap, AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 pilihan yang paling layak dibeli untuk VGA di bawah 1 juta. Sementara ini sih belum ada pilihan lain ya selain GPU tipe ini. Kecuali Nvidia menurunkan GPU jenis GTX 1630 atau 1650 di bawah 1 juta. Atau AMD nih dengan AMD Radeonnya yang terbaru yaitu AMD Radeon RX 6400. Kapan bos? Ya nggak tahu kok nanya saya. Tanya mereka dong. Nah untuk pilihan kedua terbaiknya pastinya Nvidia GTX 750. Walaupun kekurangannya yang seperti saya bilang ya, udah ketuaan untuk game masa kini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming di bawah 1 juta rupiah. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.